Perkenalkan, nama saya M. Laham. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Manda. tentang seberapa jauh pemahaman berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, lanjut. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan kata baku dan berikan contohnya? Berikan contohnya. Menurut saya, apa yang dimaksud dengan kata baku adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, atau kita sebut, atau yang kita tahu, EBI. EBI ini bisa terdiri dari kata aktif, kata pasif, dan itu saja yang saya tahu, kata aktif dan pasif. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana cara membedakan kalimat aktif dan pasif? Kalau kalimat aktif dan pasif bisa dibedakan dari kata yang digunakan. Contohnya, misalnya saya membeli buku di pasar. Itu contoh kalimat aktifnya. Contoh kalimat pasifnya adalah buku itu dibeli di pasar. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Jelaskan fungsi tanda baca titik dan koma dalam sebuah kalimat. Titik dan koma ini digunakan berbeda. Untuk penggunaan titik itu digunakan di akhir kalimat, sedangkan koma bisa digunakan di tengah-tengah kalimat. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Sebutkan dan jelaskan aturan penggunaan huruf kapital yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Huruf kapital, penggunaan huruf kapital yang saya tahu digunakan di awal kalimat, awal paragraf, nama tempat, nama kota, nama orang-orang penting itu digunakan huruf kapital. Oke, cukup? Cukup. Pertanyaan kelima. Apa saja unsur-unsur dalam paragraf yang baik? Menurut saya paragraf yang baik adalah yang memiliki gagasan pokok, ada inti pembicaraan dalam kalimat itu, dalam paragraf itu. Kemudian kalimatnya memiliki penjelas, yang dimana kalimat penjelas ini akan menjelaskan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Kemudian paragraf yang baik itu berpadu, maksudnya paragraf ini berpadu menjadi sebuah gagasan pokok yang utuh. Oke. Selanjutnya pertanyaan keenam. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang langsung kepada intinya, jelas, tidak bertele-tele. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Jelaskan perbedaan antara kata depan di dan imbuhan di, serta berikan contohnya. Perbedaan di untuk mohon diulangi. Perbedaan antara kata depan di dan imbuhan di, serta kata depan di dan imbuhan di. Menurut saya di itu masih banyak orang yang terjebak ya. Di itu bisa digunakan untuk menunjukkan tempat, dan menunjukkan tempat, kata pasif yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Buku dibeli dari pasar itu menunjukkan imbuhan. Kalau tadi kata depan di itu menunjukkan tempat, dan penulisannya harus dipisah untuk yang kata depan. Cukup? Cukup. Oke, mungkin sekian wawancara yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.